Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fitri Auza, NIM 1917-2010-94. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya mengenai tentang sesat nalar atau logical fallacy. Kita harus memiliki sifat logika yang baik agar bisa menghasilkan pikiran yang tepat. Terkadang kita memiliki logika yang kurang baik dan bisa menyebabkan sesuatu itu salah. Meskipun setiap orang memiliki logika yang berbeda-beda, tetapi dalam berlogika itu memiliki patokan agar informasi yang ada dalam pikiran kita itu bisa menghasilkan pikiran yang tepat. Oleh karena itu, logika tentang sesuatu yang salah disebut dengan istilah logical fallacy, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sesat pikir atau sesat nalar. Lalu, apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah suatu proses penalar yang salah. Proses penalaran yang salah dan tidak tepat ini membuat argumen yang dikemukakan seseorang juga menjadi salah. Ada dua cara yang menyebabkan suatu argumen menjadi salah. Yang pertama, terjadi apabila premis-premis yang menyusun sebuah argumen itu salah, maka kesimpulan yang mengikuti pun juga salah, meskipun dasar dari penalaran yang dibentuk berasal dari premis yang valid. Yang kedua, suatu argumen menjadi salah apabila seseorang itu menetapkan kesimpulannya benar, meskipun pada kenyataannya premis yang membangun argumen tersebut tidak menggambarkan kesimpulan yang dicari. Apa saja jenis-jenis logical fallacy? Ada beberapa macam bentuk logical fallacy yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem adalah salah satu bentuk logical fallacy dengan ciri isi argumennya adalah menyerang karakter lawan bicara yang disahkan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang didapat. Maksud lain dari ad hominem adalah menyerang orang lain secara langsung, baik itu untuk menyangkal argumen orang tersebut atau dengan tujuan mempertahankan diri. Menurut Irving, ada dua bentuk logical fallacy ad hominem antara lain. Yang pertama adalah argumen ad hominem abusif. Tipe argumen ini digunakan untuk menghina lawan bicara, bermakna kasar, dan melawan argumen seseorang dengan cara menjatuhkan karakternya. Tujuan lain dari argumen ini adalah untuk menyangkal inteligensi, penalaran seseorang, atau mempertanyakan kapasitas dirinya. Meskipun pada dasarnya penyerangan karakter tidak sesuai dengan fakta ataupun perihal benar salah dari argumen yang dikemukakan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa variasi bentuk penggunaan ad hominem abusif. Terkadang argumen model ini digunakan seseorang untuk melecehkan dan menjatuhkan atas tujuan tertentu. Terkadang seseorang menggunakannya untuk menyerang orang-orang yang dianggap buruk, meskipun pada akhirnya semuanya sama, yaitu menyerang orang lain meskipun argumen yang digunakan tidak relevan dengan fakta yang ada. Yang kedua ada argumen ad hominem circumstantial, yaitu pengungkapan argumen yang menggunakan sesuatu yang ia percaya dan keadaan lawan untuk membantah atau mengiyakan argumen lawan. Tentunya argumen seperti ini tidak relevan dengan substansi yang dibahas, karena pada intinya seseorang menekan lawan bicaranya untuk menerima apa yang ia sampaikan. Yang kedua ada false cause. False cause adalah argumen yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat suatu kejadian. Menjadi falasi karena suatu hal sebenarnya bukan menjadi penyebab atas kesimpulan atau argumen yang dimunculkan, namun seolah-olah menjadi penyebab utama. Sederhananya, falasi ini terjadi karena suatu argumen disusun atas pemikiran bahwa setelah terjadi sesuatu, maka akan terjadi sesuatu yang lain. Padahal belum tentu ada hubungan yang kuat antara sebab akibat tersebut. Yang ketiga ada black or white. Argumen ini merupakan sebuah opini yang memposisikan lawan pada dua posisi, yaitu hitam atau putih. Apabila tidak memilih putih, maka otomatis ia hitam, dan begitu sebaliknya, karena hanya menempatkan dua alternatif pilihan.
Tidak jarang argumen ini membuat lawan dilema. Yang keempat ada straw man. Argumen ini disusun dengan membuat susunan argumen lemah dan menghubungkan dengan lawan bicara sehingga terlihat kuat dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan bicara tersebut. Argumen seperti ini kerap digunakan seseorang yang ingin terlihat benar dalam perdebatan dengan cara menempatkan lawan kepada posisi yang buruk sehingga terlihat salah. Contoh dari argumen ini, seorang ayah menyuruh anaknya untuk menunda janji pergi dengan temannya karena ibunya sedang sakit. Kemudian anaknya mempersepsikan bahwa ayahnya tidak memperbolehkannya keluar dengan temannya, maka itu termasuk straw man, karena sang anak memposisikan ayah melarangnya pergi dengan temannya. Padahal sang ayah tidak melarang, tetapi menyuruh sang anak menunda pergi karena ibunya sedang sakit. Yang kelima ada appeal to authority. Appeal to authority adalah suatu kondisi di mana seseorang berargumen dengan merujuk pada suatu tokoh atau seseorang yang dianggap terpandang. Namun kesalahannya terletak apabila seseorang tersebut menggunakan pernyataan tokoh tersebut sebagai sebuah konklusi tanpa pencarian alasan rasional atau pendukung dari argumen tokoh tersebut. Yang terakhir ada complex caution. Complex caution adalah sebuah kesalahan berpikir dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kompleks untuk membuktikan kesimpulan yang diyakini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya cenderung retoris dan mempunyai nilai tertentu, yang mana hal itu digunakan untuk mencapai tujuan kesimpulan dari si penanya. Selanjutnya ada contoh logical fallacy. Yang pertama, logical fallacy pada media sosial Facebook. Pada akhir tahun 2016 lalu, media disibukkan dengan pemberitahuan aksi damai 212 atau lebih terkenal dengan demonstrasi 212. Aksi demonstrasi yang bermula dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, atas pernyataannya di hadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu pada bulan September 2016 yang mengutip ayat Al-Quran yaitu surat Al-Ma'idah ayat 51. Dugaan penistaan agama ini menjadi kuat karena Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyatakan bahwa pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum karena disampaikan di muka umum. Hal inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam demonstrasi menuntut agar Ahok dihukum. Adanya demonstrasi 212 tersebut menimbulkan pro kontra. Banyak yang turut mengecam perbuatan Ahok atas pernyataannya yang membawa surat Al-Ma'idah ayat 51. Ada juga yang pro terhadap Ahok dan mengatakan bahwa Ahok tidak bersalah. Pro kontra ini tidak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya seperti media sosial pun banyak terjadi pro kontra 212, salah satunya Facebook. Sebagai salah satu media sosial yang besar, Facebook memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berkirim pesan, menuliskan idenya lewat status Facebook, dan bentuk komunikasi virtual lainnya. Tidak hanya itu, Facebook juga memfasilitasi penggunanya untuk bertukar informasi, membuat grup diskusi, dan bertukar pikir di dalamnya, termasuk membahas topik-topik tertentu seperti demonstrasi 212. Berdasarkan fenomena yang ditemukan pro kontra demonstrasi 212 juga terjadi dalam bentuk adu argumen di grup Facebook. Adu argumen ini bermula ketika salah satu orang menuliskan postingan mengenai demonstrasi 212 yang kemudian ditanggapi oleh pengguna yang lain. Tanggapan-tanggapan yang dituliskan dengan bahasa dan tujuan yang beragam, ada yang sepakat dengan penulisan postingan, ada pula yang membantah penulis postingan tersebut. Adu argumen ini yang kemudian menimbulkan dinamika interaksi dan komunikasi tersendiri. Proses mengeluarkan argumen sebagai upaya mengemukakan pendapat terkadang tidak melewati langkah berpikir yang benar. Karena ingin membenarkan argumennya, seseorang kemudian berpendapat semaunya tanpa mempertimbangkan apa yang ia katakan, termasuk logika berpikir yang digunakan. Tidak jarang kemudian argumen yang dikemukakan sebenarnya salah dan tidak memenuhi kaidah logika, sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah pula.
Logika berpikir yang tidak memenuhi kaidah tersebut merupakan kesesatan berpikir atau biasa disebut dengan logical fallacy. Kedua yaitu kesesatan berpikir seseorang dalam berkhotbah. Kesesatan berpikir di dalam logika dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau karena penggolongannya tidak lengkap atau tumpang tindih, maupun masih campur aduk. Kesesatan juga bisa terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan dan bertentangan dengan fakta. Begitu juga dalam berkhotbah, banyak orang yang berlagak tahu namun pada kenyataannya tidak tahu. Orang yang berlagak tahu ini dengan nekat berkhotbah, berbicara semaunya, tetapi apa yang dikatakannya atau disampaikannya itu tidak lebih dari sebuah kecelakaan atau sesuatu yang menyesatkan. Dan seperti itu juga yang terdapat dalam kitab 2 Petrus 2:1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkai penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu melaksanakan tugas pelayanan mereka untuk menyesatkan jemaat dengan ajaran-ajaran sesat yang seolah-olah benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Allah atau Alkitab. Mereka sangat pandai dalam memutarbalikkan kebenaran dengan ungkapan yang tidak jauh berbeda dengan yang sebenarnya, sehingga dengan mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Mereka melayani karena ingin dikenal bahwa ia adalah hamba Tuhan yang mampu berkhotbah dengan baik, sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, mereka selalu menonjolkan dirinya atau keluarganya melalui ilustrasi yang disampaikan. Olive MC Mahan mengatakan, pengkhotbah tidak boleh melakukan hal apapun yang dapat mengalihkan perhatian jemaat dari tindakan Allah melalui firman. Gerakan-gerakan dan ilustrasi banyak cocok selama dipusatkan pada firman. Jika gerakan dan ilustrasi hanya bersifat subjektif atau menarik perhatian kepada diri si pengkhotbah sendiri dan bukan pada firman Allah, semua itu sebaiknya tidak digunakan. Allah harus dipandang sebagai hal yang lebih besar dibandingkan khutbah firman, dan kuasanya harus lebih besar dibanding si pengkhotbah. Pelayan Tuhan yang sebenarnya harus menyampaikan firman itu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena menganggapnya bahwa hal itu wajib ia lakukan dalam hidupnya karena merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari hamba Tuhan ialah memberitakan firman, bukan menyampaikan dongeng yang menyenangkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.